Oke, ini ku record dulu. Suara jelas ya? Jelas suaranya ya? Halo? 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 Kedengaran suaranya? Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Nah, oke. Oh, ada. Ini Ayu Rahayu siapa nih? Baru join ya? Ayu Rahayu tadi ada join. Keluar lagi deh. Oke. Oke, gimana? Sorry ya, sibuk banget ini di 2 minggu soalnya ada kegiatan sama pas ada ini ya, acara juga. Jadi kesempatan sekarang ya. Join. Nah, oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk ininya yang kalian pelajarin sebelum kita mulai materi berikutnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini Ayu Rahayu siapa ini? Baru gabung ya? Ayu ya? Adonia, Pak. Oh, Adonia. Oke, oke. Baru pertama ya? Iya, Pak. Oke, oke. Tapi udah pernah nyoba Excel berarti? Belum. Oh. Tapi nanti ikutin aja ya pertemuan sebelumnya nanti bisa di YouTube aja ya di ini ya. Karena kan kita udah banyak pertemuan ya. Sekarang pertemuan ke-7. Jadi ya kita tetap lanjut ya karena kan teman-teman yang sebelumnya kan memang harus dilanjutin. Jadi kalau kamu yang baru bergabung ya ini ikutin di YouTube aja, nanti di share di grup deh ya. Jadi kita itu udah beberapa ini ya, udah beberapa eh, pertemuan itu belajar Excel, mengenal beberapa rumusnya, terus perhitungannya. Kemarin itu kita udah sampai di sini di rumus N ya. Nah, ini rumus N ini dia biasa itu untuk menghasilkan nilai true atau false tuh. Kalau benar dia akan true, kalau salah dia false. Jadi dia mengecek apakah pernyataannya benar atau salah. Nah, nanti ada keluaran, kemarin itu kita pelajarin itu. Jadi kalau C3 ini lebih dari 70 kan 90, berarti dia hasilnya harusnya true karena lebih dari 70. Nah, kalau yang di sini, yang di 6, yang nilai 50 dia jadi false. Jadi nanti akan menghasilkan tidak kompeten, dan kalau true dia kompeten. Jadi kita kemarin seperti itu. Buat refreshing aja ya. Nah, kemarin kan kita makainya di N doang ya. Terus kita sekarang lanjut yang OR. Nah, seperti saya bilang ini N OR ini dia operator logika. Jadi nanti kalau kalian belajar coding atau nanti kalau kalian memang jodohnya ke dunia IT, di programmer tuh nanti ada rumus logika dia. Dia N, OR, NOR, nanti ada itu. Nah, di Excel ini dipakai nih N sama OR. Nah, jadi kalau true false, kalau dia OR jadi true, kalau true jadi true. Nah, ini mungkin nggak usah terlalu pusing banget ya. Rumus logika, dengar aja dulu nggak apa-apa, nanti latihan bakalan lebih ngerti kok. Logika OR. Nah, ini kita lihat gambarnya aja. Nah, ini dia. Nah, di Excel pun dipakai dia ini tuh. Nah, jadi kalau OR itu true ketemu false, true. False ketemu true, true. Nah, kalau nanti false baru false dia. Jadi kayak
kayak tambah sih satu. Saya gampang ingatnya dulu waktu kuliah gini, 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Jadi 0 itu false, 1 itu true. Nah, di dunia komputer tuh ada namanya biner. Jadi bilangan 1 dan 0. Ini untuk selayang pandang aja buat kalian asal muasalnya. Nah, ini nih. Ini dia, ini gerbang logika namanya, gerbang OR. Nah, diumpamain 0 itu false gitu ya. Nah, kita balik ke ini kita ini materinya. Nah, jadi kita tetap pakai nanti fungsinya if untuk menghitung tabel-tabelnya. Nah, fungsi if or ini hampir sama seperti n kemarin. Cara perhitungan yang bersama. Jadi rumusnya itu nanti if, terus logical testnya, terus kalau benar dia apa dihasilkan keluarannya, kalau salah keluarannya apa gitu. Ya, seperti ini. Nah, kombinasi yang dituliskan di bawahnya dengan fungsi OR logical ini seperti ini. Nah, contoh kasusnya ini. Jadi di sebuah kantor, HRD sedang menyeleksi karyawan baru. Calon karyawan akan diterima apabila nilai tesnya lebih dari 85. Jadi kalau lebih dari 85, berarti dia lolos. Nah, kalau kurang, hasilnya tak bagus tapi tidak diterima, tidak bagus tapi tidak diterima ya. Ini bentar, ada yang join lagi nih. Oke, ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tabelnya ini, kita buka Excel kita ya bareng-bareng ya. Kita sama-sama ngerjain. Jadi di kursus ini kalian nggak usah takut nih kalau salah ya. Jadi ini itu edukasi ini cuma memberikan ini aja, pengenalan dasar. Jadi kalau kalian pun nggak ngerti, tanya aja. Tapi kita praktek aja. Jadi kalian nanti kalau kalian dapat praktek komputer itu, oh kemarin di edukasi diajarin nih. Jadi kalian nggak terlalu jalan banget gurunya jelasin gitu. Ini fungsinya edukasi itu ini untuk remaja-remaja gerejanya. Nah, kita bikin tabel seperti biasa ya. Bareng-bareng ya, dibuka Excel-nya ya. Oke, seperti biasa kalau kebanyakan data diturunin aja. Ya, ikutin ya, calon. Bagi yang baru ya selama kursus kayak gini. Jadi ngikutin aja, nanti baru di review siapa yang berhasil, siapa yang belum, nanti dicek ya. Nah, ini ASCII namanya, terus Harry, Bardan, Ardi. Ya. Nah, ini HRD-nya ceritanya punya 4 orang kandidat ya. Terus dapatlah dia hasil psikotesnya atau tesnya dari 80, 85, 88, sama 80. Lalu ada kolom wawancara di kolom D. Nah, ini dia ketahuan nih. Ini wawancaranya bagus secara wawancara. Ini kurang bagus. Kurang, ini bagus. Ini kurang. Nah, kita rapiin dulu ya ininya. Kita bikin tabelnya, ya, seperti biasa. Terus ini kita bikin center, ya. Jadi agak rapi, ini kita bikin hijau. Seperti ini. Ya, mendekatilah warnanya ya. Nanti kalau memang ini ya, dicari aja warna yang pas nih. Jadi bisa kalian cari di sini sih. Ini more color. Nah, yang ini mendekati yang mana? Harusnya nggak terlalu masalah sih. Terus ininya hasilnya ya. Nah, di hasilnya inilah kita pengen pakai rumus itu ya. Oke. Nah, coba di semua bikin tabelnya dulu, nanti kita masukin rumusnya ya. Ya, seperti ini ya. Nanti 5 menit ya, kalau nanti udah kita coba pakai rumus OR ini untuk mencari hasil dari data tes potensi wawancara ya. 5 menit ya, boleh ya diikutin ya. Enggak.
Kelihatan kan ya yang data di-share kan? Saya sudah, Pak. Bentar ya. Hmm. Saya sudah, Pak. Udah, yang lain gimana? Ada Nia, Luan, Rachel, gimana? Bentar, Udah? Pak, dikit lagi. Oke, tunggu ya.
Nah ini kalau nyari pen, bentar ya. Nah di sini mana pennya? Nggak ada ya pen ini. Oh ini loh, pen. Nah ini ya, jadi kondisinya itu apabila lebih dari 85 ya dan bagus diterima. Kalau kurang walaupun bagus, kalau kurang dari 5 bagus juga diterima. Kalau dari kondisi 2 ini nggak keterima dia. Kondisi 4 kandidat ini ya, si 4 kandidat ini itu nah, di ASKI Heri Barden Ardina. Sama kayak kemarin ya. Kalau datanya sedikit ya, kayak gini kan cuma 4 ya. Mungkin kita bisa pakai ini aja, pakai apa? Pakai logika kita aja. Maksudnya, 85 bagus. Si ASKI berarti keterima, ya kan? Diterima. Karena dia bagus keterima. Nah, terus 85 ini kurang. Coba lihat nih apa kondisinya. Apabila lebih dari 85 dan hasil bagus atau kurang dari, nah kalau dia kurang wawancaranya nggak keterima, berarti ini nggak keterima kan logikanya. Terus si Bardan kan bagus nih keterima, jadi keterima itu kan logikanya ini harusnya kan. Nah, sedangkan ini ditolak dia, jadi di sini itu kondisi nanti itu cuma diterima sama ditolak. Nah yang ini nanti ada ininya logikanya. Nah itu kita pakai logika itu di OR ini gitu. Oke, udah semua belum? Masih ada yang belum? Apa udah semua? Udah semua ya? Ya udah kita coba ya masukin rumusnya ya. Oke. Nah. Oke. Kelihatan ya? Nah, rumusnya itu ini. Jadi kita masukin rumusnya di sini ya, di hasil ya. Nah, kita masukin aja kayak biasa, cuma di kolom 2 ini aja, di nomor 1. Sama dengan jika, kan itu kan gitu, jika, nah logical testnya apa? Yaitu apabila nilainya lebih dari
Mintanya apa tadi? Lebih dari 85 kan? Lalu, koma. Ya, koma. Terus, kalau ini nilainya apa? Bagus. Bagus, terus koma lagi. Jadi kalau benar berarti dia diterima. Ya. Kalau dia tidak, maka ditolak. Nah, terus kita tutup ya rumusnya ya. Masalahnya nih. C lebih dari 85, terus D2 bagus. Oh, ini dia kondisi sendiri. Nah, kita kelupaan. Di sini kita bikin OR-nya. Nah, jadi karena dia ini, karena dia bagus, jadi dia keterima. Kalau kurang berarti ditolak kan ini. Nah, ditolak. Kalau dia ini bagus, diterima, sedangkan ini ditolak. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi, nah, fungsi OR-nya ini, yaitu yang dibilang card ini. Jadi gini dia. Jadi dia tetap di ini. Coba, kedengaran kan? Suaranya kedengaran nggak? Halo? 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 Nah, kedengaran ya? Jadi penjelasan Kedengaran, gini. Pak? OR itu, kan tadi kita sempat di awal selayang pandang ya. OR itu adalah sebuah logika di dalam komputer di mana kalau true ketemu false, ya, jadinya true. Kalau true ketemu true, jadinya true. Kalau false ketemu true, jadinya tetap true. Kalau false ketemu false, jadinya false. Nah, itu kalau OR. Nah, ini kan ada OR di depan. Nah, sekarang kita beda ya, logikanya gini. Kriteria pertama itu apa? Lebih dari 85. Nah, C2 ini lebih dari 85 enggak? Coba dijawab. C5 ini 80 lebih dari 85 enggak? Ayo, Kurang dari. kurang. Jadi dia false, ya kan? Nah, di sini nih antara dua ini nih false. Nah, terus yang kedua itu, ini logika kedua ini. Ini bagus nggak? D2. Bagus kan? Berarti dia benar kan? Ini bagus kan? Benar kan? Benar kan? Dia bagus hasilnya kan? Nah, kalau bagus berarti true. Nah, false ketemu true jadi true. Karena itu diterima. Yang pertama ini kalau true diterima. Jadi dia diterima. Nah, itu. Jadi dia hasilnya diterima karena yang ini walaupun false, tapi kalau yang D-nya ini true, dia jadi true, jadi diterima. Nah, kalau ini, walau ini dia apa? Dia lebih dari 85 kan? Jika lebih dari 85, ini kan jika lebih dari 85, ini juga false. Ini lebih dari 85 enggak? Enggak, ini false. Nah, ini kalau yang ini nih. Nah, terus yang kedua nih, kita pakai logika dulu ya, rumus logikanya true false ya. Ini 85 lebih dari 85 enggak? Ada yang tahu enggak? 85 lebih dari 85 enggak? Tidak. Ada yang tahu enggak? Hah? Tidak. Tidak, jadi dia false. Nah, dia di antara ini lain nih, false. Nah, terus kurang ini sama dengan bagus enggak? False kan? Kurang. Pas. Nggak bagus. Nah, jadi false, jadi ditolak.
Nah, kenapa dia ditolak? Karena ini false ketemu false. Nah, kalau yang ini 88 benar dari lebih dari 85, kan di rumusnya nih. Jika C4 lebih dari 85 benar, ini true. Jadi antara dua ini dulu nih. Nah, dicari logika berikutnya untuk OR-nya ini jalan. Nah, ini sama dengan bagus. Jadi true. True ketemu true, true. Tapi kalaupun ini tadi kurang, tetap diterima. Coba kita rubah ya. Nah, tetap diterima kan? Nggak berubah. Tapi kalau ini kita bikin 80, false ketemu false jadi ditolak. Gitu. Nih, false ketemu false jadi false. Nah, ini itu hasil false, ini hasil true. Ini logikanya logika yang pertama, nanti kita taruh jadi OR. Jadi, kalau ini false, false or true. Ya kan, jika ini true, jadi tetap diterima gitu. Ya. Nah, tadi ini ini 85 nih. Kalau kita bikin 86, ayo, jadi apa hasilnya? Lebih dari. Ya, hasilnya jadi apa? True. Jadi ya benar tuh, tapi lebih tepatnya karena kita tarik kasih value-nya itu diterima atau ditolak, dia jadi diterima kan? Nah, jadi diterima benar kan? Karena ini lebih dari 86. Ini Lebih dari 85. Ya. Nah, kalau kita pakai ini, nah jadi apa hasilnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa ini diterima? Nah, coba ini kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa diterima? Kenapa diterima ini, nggak ditolak? Karena dia sama dengan, jadi 85 itu sama dengan, 85 itu sama dengan 85, itu hasilnya true, gitu. Ya, tapi kalau 85 lebih dari 85 salah, karena nggak masuk kriteria, gitu. Seperti itu. Jadi logikanya ini kayak gini logikanya. Ya, ini kita balikin. Ya udah dicoba hasil rumusnya ya. Jadi kalian nggak apa-apa, maksudnya memang kalian kan masih SMP nih, tapi logikanya ini setidaknya kalian dapat sekarang ini. Nanti kalau kalian pun ketemu nanti di pelajaran. Saya nggak bisa, Pak. Kenapa? Saya nggak bisa. Nggak bisa apanya? Rumusnya? Rumusnya saya pikir kayaknya udah sama segala macam, tapi tetap nggak bisa. Saya ulang 2 kali juga nggak bisa. Oke, kayak kemarin. Kamu coba cek Excel-nya kamu, kemungkinan dia nggak pakai koma, tapi pakai, nih coba sama dengan if, or. Nah ini nih, dia koma apa titik koma? Di sini kamu nih. Nah, Oh, koma. iya, Oh, koma. titik koma, apa koma? Koma. Koma, tetap nggak bisa. Coba kamu sharing dulu, yang lain nggak apa-apa ya, kita sharing dulu punya siapa ini? Tadi siapa? Jasa. Nah, Jasa coba di share. Kita lihat. Bisa nge-share? Sebentar. Excel saya kepisah, Pak. Excel saya kepisah, jadi malah yang ke-share screen-nya malah itunya WhatsApp-nya, bukan Excel-nya. Terpisahnya kenapa? Kenapa? Terpisahnya kamu pakai komputer, laptop, apa handphone? Aku ini pakai laptop. Oke. Excel-nya soalnya beda halaman, Pak. Jadi saya nggak bisa nge-share screen. Oh, tetap bisa share screen. Pilih aja window atau entire screen. Iya, entire screen juga bisa. Oh ya, sebentar. Kan ada 3 tab di atas itu. Pas kamu klik benar. present now.
Udah kelihatan belum, Pak? Dah. Nah, ini gimana, Pak? Itu D2 itu sama dengan bagus. Itu kurang sama dengannya. Oh iya, Mm-mm. ini salah. Coba Ya. enter. Oke, apa yang kurang itu? Ini belum bisa, Pak. Ada spasi ya di situ ya? Di mana? Coba bersihin dulu rumusnya, ulang lagi coba. Coba If or Oke, logikanya. If or buka kurung. Oh, C2, C1, C2, lebih dari 85, koma. Terus D2 sama dengan kutip bagus. Coba diapit apa? kutip bagus. Kutip bagus. Kutipnya kutip 2 apa kutip 1, Pak? Sama aja, itu dianggap string dia kalau di bahasa pemrograman itu. Oke, Ya. tutup kutipnya, ditutup. Ditutup kutip. Oh. Nah, Oke, terus koma. koma. Nah, itu kutip bagus. Terus kutip diterima, kutip ditolak, koma, kutip ditolak. Apa deh? Ya, kutip diterima, koma, kutip ditolak. Oh, komanya. Iya, Kutip 2 apa koma dulu, Pak? Kutip dulu, kan diapit kutip, diterimanya kutip 1, ditutup kutip 1, koma, Ini, kutip Pak. lagi ditolak, iya, ditolak kutip lagi. Ditolak kutip. Di kutip depannya mana ditolaknya? Oh iya. Terus tutup koma, tutup kurawal, ya enter. There's problem this format. Itu C5 itu angka kan bener ya? Hah? Angka ya? Bisa di remote nggak? Coba ini des lagi kayak kemarin, coba. Nah, Pak? Di remote, coba di remote. Di remote. Iya. Diapain tuh, Pak? Kayak kemarin punya kamu juga yang di remote ya, kemarin ya? Iya. Mana coba? Bisa di remote. Kok ini? Coba di C2 itu angka nggak? Coba C2. Coba escape dulu, escape. Nah, coba C2 berapa itu? Angka. Angka. D-nya bagus. D-nya bagus tuh nggak ada spasi. Bagus, nggak ada spasi. Oh, itu. Oke. Coba di hasil lagi, coba di hasil. Sebentar, Pak. Ada yang manggil, Pak. Jangan. Yang lain gimana? Bisa? Yang lain bisa? Jangan dulu. Rere bisa, Rere? Tah. Halo, Pak. Ya. Ya. Tunggu. Ini apa, Pak? Bisa. Bisa, Mana Pak. coba? Coba sama dengan if. Kalau enggak ini copy aja, coba rumusnya copy di chat ya. Nah, coba pakai itu langsung itu coba. Di chat. Ini udah, Pak. Di message bawah itu. Message yang gambar bawah dekat segitiga ini.
Dah, mana dia? Share di stop. Ada di message, coba copy Oh. paste tuh. Oh iya, sebentar. Message. Di pesan. Oh iya ini. Nah, yang lain kalau yang belum bisa coba pakai itu. Selama tabelnya sama sih, rumusnya harusnya benar. Jadi Coba. tinggal paste aja kan Pak ya? Tinggal di paste. Coba share screen aja sambil paste. Sambil di Oke. paste. Ya kelihatan Pak? Ya kelihatan belum Pak? Udah coba. Dah, coba paste. Oke, enter. Nah, bisa kan? Berarti ada yang salah Bisa. tadi waktu ngetik rumusnya. Mungkin coba diperhatiin. Coba. Atau kamu mau belajar bikin sendiri lagi. Jadi ini kosongin. Or C2 85 dikutip bagus diterima ditolak. Oke, makasih Pak. Iya, coba nanti belajar lagi ya. Coba yang lain coba sharing. Banyak aja latihan nggak apa-apa si Jess. Tuh sebenarnya lumrah sih, umum nggak apa-apa. Coba Oke, yang tadi Rere bisa coba sharing Rere. Oke. Coba lihat rumusnya yang di E. Yang di kolom E. Mana? Yang di kolom E. Coba dilihat rumusnya jalan nggak? Gitu. Oh, iya. Nanti coba-coba aja si Jessi ya. Siapa? Jessa ya. Dicoba-coba lagi ya. Jadi Oke, jadi Pak. rumusnya ditaruh di game. Nanti kamu yang E itu coba dimainin. Gitu. Nah, yang lain gimana yang lain? Juan? Halo Juan. Si Ya Adonia? Pak, Juan gimana? Bisa? bisa Pak. Boleh share. Ini saya pakai HP Pak. Oh, ngetiknya di HP juga? Enggak di laptop. Oke, tapi bisa ya? Iya bisa. Oke, si itu Adonia? Adonia gimana? Oh, gini kayaknya. Ya udah, Adonia gimana? Adanya masih nginstal, Pak. Install apa? Office. Excelnya ada tadi. Dia Oh, dapat dari mana Excelnya? Downloadnya? di WPS tuh. Oh, pakai WPS ya. Jadi WPS tuh punyanya Google ya. Jadi kadang ada beberapa rumus tuh berbeda tiap software house lah, tiap penyedia ini. Dia berbeda. Jadi memang kalau Google tuh namanya spreadsheet, kalau Microsoft Excel, kalau WPS itu dia punya Kingsoft nggak salah itu. Ya, tapi nanti bisa jadi ada beberapa jadi nggak jalan. Makanya kalian kenapa Excel itu memang umum di perusahaan-perusahaan. Jadi biasa lebih dibutuhin tuh. Walaupun nanti untuk kayak table-table umumnya itu bisa sama ya untuk spreadsheet, WPS atau ini gitu. Tapi kalau memang ini perlu nanti bisa kalau mau minta Excelnya bisa dibantu juga nanti tapi terpisah aja ya nanti diinstalin. Ya. Tapi nanti si Adonia lihat aja rekaman ya. Oke. Gak apa-apa, nggak usah. Nanti kalau memang WPS-nya bisa diinfo lagi ya. Ya. Nah, ya udah nggak apa-apa nanti Adonia nyusul ya ini ngikutin. Nah terus kita udah pada berhasil ya. Ya semua ya udah pada berhasil. Nah, mungkin di sini ada note catatan ya dari si materi ya.
Nah, ternyata benar pada sel E hasilnya diterima ya. Misalnya sel E diterima. Nah, seperti tadi logika itu padahal kurang dari 85. Nah, kurang dari 85 false tetapi bagus true. Jadi tetap hasilnya kurang dari 85. Nah, tetap diterima kan karena false kurang tapi true. Jadi tetap true. Nah, sedangkan yang E5 ini si Ardi ya ini dia kurang dari 85 dan false. Jadi ditolak itu di sini itu false. Kalau di sini true. Jadi koma true, koma false. Nah, value-nya nilainya kita taruh kalau true diterima, kalau false ditolak seperti itu. Oke, tantangan ya. Nah, kalian bikin table kayak gini ya. Ini lebih rumit tapi kalau kalian bisa lebih bagus. Ini challenging-nya. Kalian bikin ini kita selesai nih habis tugas ya. Kalian bikin nih table kolom A sampai I. Nah, kolom A nomor, kolom B calon karyawannya, C-nya umur, D-nya lulusan, E-nya bahasa Inggris, F-nya IPK, G-nya tes potensi, H-nya wawancara, I-nya hasil. Nah, di sini nilainya itu semua ada kecuali hasil. Nah, hasilnya itu kalian isi dengan apa? Diterima sama tidak diterima. Logikanya ini, kalau diterima berarti ya seperti ini. Kalau tidak diterima, kalau salah satu syarat tidak dipenuhi, jadi dia tidak diterima. Ayo, coba ya, bikin ya. 10 menit ya. Kalau ada yang bisa, nanti bikin table dulu ya. Oke, ini challenging kita ya. Ditunggu. Lampunya ada lagi nggak, Pak? Ada ya?
Oke ya, misalnya kita bikin nih. Di sini save dulu. Terus, nih saya juga bikin ya, kalian bikin ya. Saya sudah, Pak. Berhasil nggak? Bisa. Oh, mantap. Nanti ntar ya. Pertemuan 7 gitu, nggak tahu pertemuan 7 ya. Oke. Berarti si Jasa harusnya udah jalan logikanya. Boleh di-share, coba. Share. Coba. Share. Pas, enggak. Nanti teman-temannya bisa lihat ya hasilnya Jasa ya. Ya kelihatan, Pak. Lagi presenting. Ah, kelihatan. Oke. Iya, Pak. Itu rumus semua. Berarti syaratnya apa itu? Jika Nah, Pak. itu kenapa umur ya itu? Hah? C2 umur. Oh, belum, rumusnya kurang tepat itu rumusnya. Itu tetap ngambil punya yang atas. Iya, benar. Masih rumusnya itu. Kurang, coba dibenerin. Coba ya, saya juga bikin ya, coba ya. Bentar ya, saya juga penasaran nih. Coba, Jesa sambil benerin. Nah, bagusnya tuh dibikin ini, kelihatan nggak? Dibikin sendiri ya, tab-nya. Gini, Pak. Challenge. Nah. Mana, coba lihat. Coba. Mana punya si Jesa, mana punya Jesa? Ini, Pak. Coba, nggak kelihatan share-nya. Coba di-share ulang. Oh, nggak kelihatan. Oh, ini. Bentar, Pak. Coba lagi di-share. Sebentar. Jadi ini nih, apabila umurnya kurang dari 32, terus dia S1, terus bisa bahasa Inggris, terus IPK-nya 4, terus minimalnya 80, berarti kurang dari 80, terus H2-nya sama dengan bagus, nah diterima. Ya kelihatan belum, Pak? Itu. Udah, Kelihatan belum? coba, udah. Ini, Pak. Oke. Kurang tepat karena itu banyak dia ininya. Ini ku kasih ya, ku copy ya. Kurang tepat. Jadi ini petunjuk pengerjaannya coba kurang lengkap. Ada banyak itu dia. Nah, di rumus kamu ini kan cuma G6 sama lebih besar dari 85 sama H6 bagus kan? Sementara di sini yang diminta itu ya yang kurang sih ini. Nah, ini kalau kita ini. Nih syaratnya ini. Ini kalau saya mau ambil. Nih syaratnya ini. Ya, coba. Kurang Oh, lengkap. syaratnya diganti. Oh iya, kan Saya sesuai nggak juga. fokus. Iya, sesuai dengan tantangan. Kan dia Coba lihat, Pak. challenging tuh. Mana tadi? Kolom diisi. Ini kan challenging ini. Kelihatan ya? Oh, berarti Nah, nilainya ya, Pak? ada banyak. Yaitu dia harus diterima. Ini diterima dulu. Diterima apabila umurnya kurang atau sama dengan. Nah, ingat, kita berarti pakai apa? Ini ya, nih syarat ini. Nih, tuh. Ini diterima nih. Diterima. Tidak diterima. Nih. Nah,
Jadi kondisinya banyak ini. Jadi saya ikutan bikin ya filenya ya. Ini coba saya share di grup edukasi ya, supaya kalian bisa, karena kayaknya, ini bisa di copy kok. Nah, ini ku copy di teks pesan, ya. Nah, itu petunjuknya. Nah, kalau saya ikut seperti kalian bikin, berarti aku bikin nomor 1, 2. Ini berapa datanya? Ada 4 ya. Oke. Ini mau sembunyi aja. Ini calon karyawan. Sebenarnya logika itu kalian lebih perbanyak aja syaratnya. Pakai koma. Ini calon karyawan Johannes. Tapi si Jesa coba lagi tuh. Dikit lagi, jadi rumus yang tadi itu dibanyakin. Oke, Pak. Sar sama Suhertin. Ya. Umur 26, 27, dikali. Yang lain selain Jesa ada nggak? Bisa. Yang lagi nyoba-nyoba juga. Ini saya juga nyoba nih. S1. Terus ini dia bahasa Inggris. Tidak bisa. Tidak ini bisa. Ya, saya ini IPK F kolom F 4,00 3,50 ya, 3,80 atau ya, ini IPK tes potensi ini 80, ini 85, 88, 80. Tes wawancara bagus, kurang, bagus, kurang. Ya. Hasilnya ini yang kosong kan? Terus kita rapiin ininya ya. Mungkin kalian udah duluan bisa ya bikin ya. Aku cuma ikut ya. Pengen nyoba juga, mudah-mudahan bisa. Ini kita bikin board, ini kita warnai. Ya. Nah, oke. Syaratnya kita baca ini, table udah bisa semua ya. Kita main di petunjuk. Nah, kolom hasil diisi dengan keterangan. Keterangannya itu diterima atau tidak diterima. Jadi ada 2 syaratnya. Jadi kita pakai sama dengan if, ya kan? Terus kita kasih or. Nah, logika pertama, logika kedua, dan seterusnya. Jadi, kalau umur kurang atau sama dengan 32, ini umur, ya. Kurang atau sama dengan 32, koma. Lalu, pendidikan atau lulusan ya. S1 berarti kalau ini sama dengan S1. Ya. Ya kan? Koma. Tambah lagi dia logikalnya, jangan deh. Nah, lalu bisa bahasa Inggris. Berarti logika berikutnya apa? Kalau bisa berarti sama dengan koma bisa. Lengkap ya? Ngerti ya ini harusnya ya? Koma lagi, syaratnya apa lagi? IPK 4,00 berarti F ini kalau IPK 4,00 berarti sama dengan, karena ini angka langsung 4,00
Koma ya, bukan titik, koma 00. Nah, terus ada lagi nilai potensinya, tes potensinya minimal 80, berarti apa? Ini kalau minimal 80 berarti lebih dari sama dengan 80 kan? Ikan ya. Jadi kalau dia 80 tetap keterima, kalau 79 enggak. False. Jadi kalau true-nya itu lebih atau sama dengan 80. Nanti takutnya kalau nggak sama dengan 80-nya dihitung. Jadi false. Padahal kita mau itu jadi true kan. Koma lagi. Wawancara itu di A2. A2-nya berarti sama dengan bagus. Oke. Bagus. Ya, jangan dulu ya. Lagi belajar pas. Nah, terus bagus ini kutip. Udah kan terakhir itu dia wawancara. Kita tuh tutup, lalu koma. Nilainya apa? Diterima. Kalau semuanya benar diterima, kalau ada yang salah ditolak. Kita tutup. Nah, itu. Jadi ini diterima. Yang lainnya diterima semua, ada masalah ini. Berarti tidak terima apabila salah satunya terpenuhi. Nah, ini diterima semua ini. Tidak diterima apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi. Diterima semua. Nah ini berarti ini ada yang harus dicek ini. Kalau dia kurang dari 26, kan ini false ini harusnya ya. Dia harusnya ditolak. Nah, berarti gini. Berarti ini harusnya ditolak. Ini harusnya ditolak. Ini harusnya ditolak. Si Om nih diterima. Om nih juga. Belum, sini nggak ada. Nah, ini ditolak semua ini. Karena ada yang tidak terpenuhi. Nah, kita coba bikin terpenuhi semua. Umurnya 32, ya kan? Dia S1. Bahasa Inggris bisa. Ini kita mau cari nih, kenapa semua... Oh, bisanya itu ternyata huruf besar ya. Coba ya ini. Benar, bisa ya? Benar. Bisa, berarti ini bisa. Benar. Kalau IPK 4, benar. Potensi minimal 80 benar. Wawancara bagus. Coba. Apakah dia keterima? Oh, tetap juga ya. Ini rumusnya kenapa nih? Nah, coba. Dia juga kurang. Nah, kita bikin 35. Ini coba kita bikin 35. Kenapa rumusnya nggak jalan? Kalau terima, berterima. Oh, ini bagus. Ini harusnya huruf kecil. Bisa, bagus. Jangan. Ini bagusnya berarti bagus. Jangan. Ditolak juga. Bentar. Nah, S1-nya ini dia string ya. Benar, L-nya bisa. Jangan dikit. Mobil. Terus ini 4.
Hmm? Ditolak ya. Jika C5 lebih dari 32, ini true. D5 sama dengan S1 true. E5 sama dengan bisa true. F5 4 true. 90. G5 lebih dari 90 true. Oh, ini coba diterima ya, ini diterima. Ditolak. Ditolak. Ini kita naik ke sini. Wah, diterima semua ya. Kalau false salah satu true or true false true pasti true. Apabila salah satu tidak terpenuhi. Oh iya. Jadi ini tetap akan true semua. Kalau mau ini pakai N. Sorry, ini pakai N. Karena true. Kalau kecuali ada false ya, ini N. Jadi kita pakai N ini. Nah, ya ini jadi gini. Jadi dia karena, nah ini ditolak juga ini. Padahal ini benar semua. True. Ini coba ditolak ya. A5 bagus. G5 lebih dari 80. Ya. F5 sama dengan 4. G5 bisa. Jatuh. Bisa. D5 sama dengan S1. C5 32. If N. Nah, kalau kayak gini, ya kita coba ini. Penasaran ya, kita coba ChatGPT. Kalian udah pada pakai ChatGPT belum? Ya. Oke, kita kasih si ChatGPT yang jawab. Kenapa bisa berbeda? Oke. Nggak aneh sih ini, kenapa ini ya? Ini. Kalian dengar ya? Saya nggak ngomong sendiri kan? Ya, coba. Oh, semua karyawan ditolak karena tidak memenuhi kriteria. Padahal dari ketemu ya. Nah, ini benar, semua ditolak karena tidak memenuhi kriteria. Jangan dulu. Oh ini, aduh, jangan dulu. Jika BG ini G5 lebih dari 90. Nggak salah nih. Ini 32 deh, 32 ya. Terus D5 itu S1 ya. S1. Harusnya ini diterima ini. Bisa. Kita ikuti kriteria deh.
Nah, nih diterima nih. Kayaknya ini ada yang nggak sama dia. Nah, kayak gini ya. Tuh. Jadi kalau semua terpenuhi diterima, kalau tidak ditolak. Nah, kita pakai and. Karena kalau or, ya kalau kita pakai or, kalau salah satunya aja false, dia tetap true, tetap diterima gitu. Atau kalau mau pakai or, ini kalau mau diganti or ya, ini jadi or. Nah, kalian ini di or ya. Nah, ini pun tetap diterima semua ini, kan diterima semua kan. Nah, kalau mau ini ditolak. Ya. Oh, ini nggak bisa nih or. Kalau or, pokoknya or itu akan ketolak kalau semuanya salah. Ya, jadi nggak bisa pakai or ini. Nah, kalau semua salah, ini misalnya 26 salah, ini S2 nih. Oh, ini supaya mendekati nih. Ini kita bikin 30 deh. Ya. Ini dia tidak bisa, tidak. Nah, ini tidak nih. Ya, ini benar, ini 88, ini 78. Dia pasti ditolak ini. Ini kurang. Coba. Nah, kan benar kan? Ini mana soalnya? Ini berarti. Nah, bentar, ini kurang 78. Tidak. Loh, kenapa mesti keterima ya or ya? Terus udah false semua. Oh, jika C lebih kecil, oh ini kita bikin 33 lah. Salah satu 33. Nah, ditolak dia, ya kan? Jadi ini benar ya. Nah, kalau or itu kalau semuanya salah baru jadi ditolak. Kalau salah satu aja benar atau semua benar diterima. Nah, kalau yang tadi itu kita pakai and jadinya, tidak pakai or. Pakai and. Ya, gini ya. Nah, gini. Ini rumusnya. Coba yang lain gimana? Halo? Gimana? Sampai sini. Halo? 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 Kedengaran nggak? Ya. Desa, Ngere. Kedengaran, Pak. Iya. Jadi kayak gini rumusnya ya. Nih. Ya. Jadi kita pakai N karena dia minta salah satu. Jadi nggak harus. Kan kita udah pelajarin kemarin N ya. Jadi ternyata challenging-nya itu berhasil kalau kita pakai N, bukan pakai OR. Di mana N itu semuanya harus true, baru bisa jalan, value diterima. Kalau salah satunya ada yang salah, yang false, jadi ditolak. Ya, silakan dicoba rumusnya ya. Ini untuk pindah, untuk ini. Dulu dah. Nah, mau lagi. Nah,
Makasih, barang ini kita naik barang. Belum di dokumennya. Ya nggak bisa nih yang itu grup. Ayo, udah ada yang bisa? Udah ada yang bisa? Ini kurang ini ya, pakai ini. Belum Pak, masih lihat rumusnya. Iya, ini rumusnya ya. Paling nggak emang dan ini. Enggak, kita bisa mah di situ jual es jeruk kalau dibeli. Enggak boleh. Kalian sebelah itu sebelum jual. Enggak. Dan ulang-ulang lagi kali itu kita juga orang sama. Kita jangan bicara orang salah. Kita nggak salah jadi orang salah, paling salah itu alasan biasa. Boleh. Kan ada kita kasih 12.000, berapa 10.000 baru tahu. Nggak bisa lagi lama. Itu sih bang ada itu yang murah kan sebenarnya. Mana ada di warung. Como pode ser? Não vou levar. 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 Manda para o caminho. Não vou levar. Porque agora você quer montar os ovos do leite. Oh, isso vai uma olha. Oh! Oke, yang udah boleh iniin sharing ya, yang udah ya. Jadi mungkin review lagi ya. Jadi kondisinya itu semua kita tulis ini. Baru nanti nilainya gitu. Nah, kalau kalian perhatikan ya. Jadi kalau kita pakai rumus if itu, nah dia itu ada rumus nih. Logical testnya apa? Kita pakai OR. Baru dibikin logika satunya apa.
Jadi logika itu di bahasa pemrograman itu ada namanya tipe bilangan itu boolean. Ini buat kalian tahu ya, boolean itu true sama false. Ya, nah. Jadi, true, false. Nah, operator logika itu or, and, and, dan nor. Ada lagi nor, ada lagi and. Nor itu kebalikan sama or. Nan itu kebalikan and. Jadi lawannya. Nah, kalau or ini true, false, true. Ya. Kalau and true, false. Kalau salah satunya false, jadi false. Kebalikannya, kalau or salah satunya true, true. Tapi kalau dua-duanya false, jadi false. Nah, kalau ini false, false. Jadi gitu. Nah, sebenarnya dulu pernah edukasi bikin ini, Python, buat untuk bermain logika ini. Gitu. Nanti kalau kalian memang selesai Excel mau masuk ke Python lagi, nanti nggak apa-apa, kita bikin Python lagi nih buat ini. Nah, di Python itu adalah bahasa pemrograman. Jadi kalau true or true, nah ini salah karena nggak dikenalin or. True, ya ini rumusnya, kalau salah ya, true. True, lupa lagi saya, true, true. True not defined. True besar ya kayaknya. Sama dengan kan salah. Pak, Kan? boleh Oh. dibantu nggak Pak rumusnya? Tadi saya itu salah terus. Oh iya, true gede. Ntar ya, true. Oh. Nah gitu, true, true, true. True or true. Oh, ini dikenalin. Jadi true-nya itu lambangnya ini. True, ini. True and true. Bentar ya, true. Nah, simbol nih. Ini buat untuk pemrograman true. Nah, kalau true and false jadinya false gitu. Ya. Jadi ini yang selain pandang aja. Jadi kalau nanti kalian ke dunia IT, apalagi programmer, ke programming ya. Jadi programmer nanti akan tahu itu. Gitu. Ya, ini ya, boleh ya dicoba ya.
Oke, gimana? Jasa nggak? Yang lain udah ada yang bisa. Juan bisa, Juan. Bisa Pak. Boleh share Juan? Ini rumusnya aku share di itu aja ya, di chat ya kayak yang tadi. Coba kalian paste, kalau memang ada yang kurang coba di ini aja nanti di share. Jadi memang ya ini dunia komputer memang ya kalau namanya salah ya kita cek, kita ini cross check ya. Pasti ada aja sih yang kelewat. Oke, boleh Juan di share. Ini saya pakai HP Pak. Fotoin lah itu kameranya jadi ke depan. Oh ya Pak, sabar. Itu bisa kan? Oke. Nah, ini yang pertama, bukan yang challenging. Yang mana Pak? Yang tadi yang tantangan. Ini Pak. Mana? Ini Pak yang tadi Pak. Oh iya pakai I. Coba rumusnya jalan. Coba Ini lihat Pak rumusnya Pak. Coba lihat di tabular formulanya. Oke ya. Itu Excelmu tuh aktivasi tuh loh. Nanti ada yang nggak, ada yang bermasalah nanti tuh. Warna merah atas. Yang mana Pak? Atas ke atas lagi Excelnya tuh. Ini. Ke atas lagi. Ke atas. Ke atas. Ke atas. Atas lagi. Ke atas. Ke atas. Yang mana Pak? Nah itu merah tuh. Atasnya merah Ini. tuh apa? Warna merah garis panjang nah itu. Nah itu aktivasi tuh. Berarti nanti kamu akan ada masalah-masalah tuh Excelnya. Oh ya Pak. Nanti kapan waktu kita aktivasi aja tuh kayak kemarin si Jessa ya itu apanya itu ya. Itu juga aktivasi juga ya. Jadi nanti kamu kalau mau belajar-belajar keganggu tuh. Ya, nanti diaktifasi deh. Sama Ya, kayak Pak. kemarin tuh. Yaudah Juan, thank you ya Juan bisa nih. Ya Gimana? Pak. Jessa udah, Jessa. Asli ditolak semua, Pak. Kenapa? Semuanya ditolak. Karena kamu pakai OR, pakai N coba. Kenapa, Pak? Pakai N. Oke, sebentar. Dan itu N itu kalau salah satunya ada yang nggak terpenuhi, dia akan ditolak. Tapi kalau diterima itu semuanya terpenuhi sama ini, sama si kondisi, yaitu C2 sama dengan 32, D2 sama dengan S1. Nah itu kalau semuanya terpenuhi jadi diterima. Tapi kalau tidak salah satu tidak ada itu ya ditolak gitu. Gitu. Ya. Nih yang tadi Boleh saya share screen, Pak? Boleh coba share screen. Ya kelihatan belum, Pak? Oke. Oke. Nah, coba bikin di nomor 3 misalnya. Dia itu 30 benar. Kalau lulusannya S1 bikin S1 jangan S2. Nah. Coba enter. Nah, bahasa Inggrisnya bikin bisa huruf gede semua, jangan huruf kecil. Itu huruf kecil kamu tuh, bisanya huruf besar. Besar semua, Pak. Nomor 3 kan, nomor 3 itu bikin bisa nomor 3 aja, yang nomor 3 bisa huruf besar. Kan jawabnya tidak itu bisa huruf besar semua. Jadi huruf besar huruf kecil itu ngaruh ya. Kenapa? Nonton. Mau nonton? Nonton apa? Nonton apa? Tapi mau. Udah.
Nah, coba yang IPK-nya 4. Ini yang mana yang mau kita bikin diterima? Coba, yang mau nomor 1, apa nomor 3, apa nomor berapa? Apa aja, Pak? Pak, jangan dirubah-rubah. Kalau mau konsisten nomor 2 dulu, nomor 1 dulu, jangan ganti-gantian. Nah, itu diterima itu. Nah, itu udah ada yang diterima kan? Nomor Oh, iya. 4. Kalau semua terpenuhi diterima. Kalau salah satu aja misalnya bahasa Inggrisnya tidak ya ditolak. Tapi kalau ternyata IPK-nya bukan 4, yang lainnya sama ya tetap ditolak. Itu N gitu. Berbeda sedikit aja bisa salah ya, Pak? Ya, N harus terpenuhi semua biar jadi benar. N. Ya. Makasih, Yang Pak. lain gimana? Bisa? Yang lain bisa? Si itu Adonia masih ini ya, main WPS-nya ya. Nanti dikasih deh ini link office-nya. Rere, Bisa, Pak. mana coba share? Bentar. Oh, terus, nah itu coba lihat rumusnya. Jalan nggak rumusnya? Oke. Jadi ada satu diterima ya, karena semuanya terpenuhi ya. Kalau yang lain itu kan ada yang berbeda tuh. Misalnya ada yang lulusannya S2 tuh ditolak. Terus ada yang bahasa Inggrisnya tidak, jadi ditolak. Ada yang IPK-nya 3,5 ketolak gitu. Yang memenuhi semua kondisi itu yaitu yang nomor 4 itu yaitu umurnya kurang atau sama dengan 32, lulusan S1, bahasa Inggrisnya bisa, IPK-nya 4, tes potensi 80 kan. Tadi apa kurang atau sama dengan 80, terus wawancaranya bagus, terima kasih diterima. Udah kayak gitu ya. Thank you ya. Nanti yang si Adonia nggak apa-apa ya, nanti tonton aja rekaman ya. Terus kita lanjut ini ya. Nah, oke, semua udah pada bisa ininya ya, apa untuk tugas apa challenging ya. Ya udah ini nggak apa-apa lah ini kita tugas asistensi ini buat ini asistennya nih. Gitu. Jadi udah selesai ya pertemuan. Pertemuan 6 nih cuma sub untuk ini ya si OR ya gitu. Ya. Nah, kemarin kan ini N-nya kan nggak ada challenging kan, jadi benar kita pakai N ketemu. Jadi nggak harus karena kita belajar OR, nggak mesti challenging-nya OR. Kita harus lihat, oh ternyata pakai OR nggak bisa, jadi dipakai N. Nah, pengguna apa logika ini gerbang logika dibilangnya. Nanti ada ini bahasannya gerbang logika. Jadi itu yang dipakai logika yang mana yang masuk seperti itu ya. Oke, ini masih banyak ini ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan ya. VLOOKUP, HLOOKUP nih. Ya, VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, ini masih banyak. Jadi kurang lebih, nah belum nanti pivot nih. Jadi masih panjang sih ya. Terus nanti tetap akan diusahain ya sertifikat ya. Karena kan edukasi udah punya website sendiri kan. Jadi nanti kalau kalian pun share ke ini websitenya ada gitu ya. Oke, sudahi dulu. Terima kasih ya semuanya udah ikut latihan sering-sering, cari kasus di internet yang mana yang sesuai. Oke, ya, makasih semuanya ya. Sampai ketemu. Makasih, Pak. Thank you.